lagi, Bu. Tadi Alisda belajar apa sebelum datang ke sini? Belajar kimia, Bu. Bagaimana dengan pelajarannya? Lumayan menguras pikiran. Apakah sebelumnya Lisda sudah pernah datang ke ruangan ini untuk melakukan konseling? Belum pernah. Baiklah Lisda, jadi konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang memiliki masalah agar dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Apakah Lisda sudah mengerti? Mengerti, Bu. Jadi peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu kamu untuk memecahkan jalan keluar terhadap masalah yang kamu hadapi, dan kamu sebagai konselor sebaiknya aktif dalam proses konseling ini. Kamu mengerti? Baik, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya takut kalau ada orang lain yang mengetahui. Kamu tidak perlu khawatir rahasia kamu diketahui orang lain, karena ibu akan menjaga rahasia kamu. Di dalam konseling ini terdapat kode etik, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu ragu untuk menceritakan masalah kamu kepada ibu, karena ibu akan menjaga rahasia kamu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Baiklah, masalah apa yang Lisda alami sehingga Lisda datang untuk menemui ibu? Saya memiliki masalah dengan teman saya, Bu. Lalu apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini selesai? Saya berharap masalah saya dapat teratasi dan ditemukan jalan keluarnya. Baiklah, Lisda, konseling ini membutuhkan waktu 2 kali pertemuan, di mana setiap pertemuannya itu membutuhkan waktu selama 40 menit. Apa Lisda setuju dengan waktu yang ibu tawarkan? Iya, Bu. Baiklah, kita akan mulai konseling. Coba Lisda ceritakan masalah yang Lisda hadapi saat ini. Begini, Bu. Saya tidak tahu akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman jika berada di dalam kelas, apalagi ada Rijal. Kalau boleh ibu tahu, apa yang menyebabkan kamu merasakan hal seperti itu? Begini, Bu. Saya benci dengan Rijal. Saya tidak suka dengan perilakunya. Kenapa kamu tidak suka dengan perilaku Rijal? Saya tidak suka perilakunya yang suka mengejek sepatu saya. Dan sepertinya saya sudah tidak ingin berteman dengan dia, Bu. Apakah kamu sudah pernah mencoba memberitahu Rijal bahwa kamu tidak suka dengan perilakunya? Iya, Bu. Saya pernah mencobanya dengan maksud ketika saya memberitahunya, dia tidak akan melakukannya lagi. Setelah kamu memberitahunya, apa dia berhenti mengejekmu? Dia hanya berhenti pada saat hari di mana saya mengatakan bahwa saya tidak suka dengan perilakunya. Namun, keesokan harinya dia kembali mengejek saya lagi. Lisda tadi mengatakan bahwa tidak ingin lagi berteman dengan Rijal. Mengapa itu bisa terjadi? Iya, Bu, karena saya sudah tidak tahu lagi tahan dengan ejekan Rijal. Saya benci dengan Rijal. Lisda mengatakan bahwa Lisda tidak suka dengan perilaku Rijal yang suka mengejek Lisda, dan Lisda benci dengan Rijal. Benar begitu? Benar, Bu. Saya bingung. Di satu sisi saya ingin mencoba memberitahu Rijal lagi mengenai perilakunya. Dan saya juga ingin berteman baik dengan dia. Tapi saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kamu pasti bisa. Iya, Bu. Jadi Lisda benci dengan Rijal karena perilakunya yang suka mengejek sepatu Lisda. Seperti itulah, Bu. Terkadang memang kita bisa membenci teman kita karena perilakunya yang buruk. Tapi saya merasa sedih, Bu. Sedih kenapa? Saya merasa sedih ketika Rijal selalu mengejek sepatu saya. Namun dalam hati kecil saya, ada keinginan untuk berteman dengan Rijal jika dia bisa mengubah perilakunya. Jadi kamu ingin berteman dengan Rijal jika dia bisa mengubah perilakunya? Iya, Bu. Apalagi saya dan Rijal kan teman sekelas, tapi dia suka mengejek sepatu saya. Dengan kata lain, Lisda merasa kesal dengan Rijal. Iya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lisda merasa tidak nyaman di kelas, terutama pada Rijal yang suka mengejek sepatu Lisda, tetapi Lisda tidak tahu harus berbuat apa. Iya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa
untuk mengatasi masalah saya. Lisda merasa putus asa dan kecewa dengan perilaku Rizal, dan Lisda tidak tahu harus berbuat apa. Coba Lisda simpulkan apa masalah Lisda yang sebenarnya. Ya Bu, masalahnya saya selalu diejek oleh Rizal dan saya ingin dia tidak mengejek saya lagi. Lisda merasa sedih karena semua kekurangan yang Lisda miliki telah menghilangkan harapan yang kamu inginkan. Ya Bu, saya merasa sedih dan terganggu karena sering kepikiran dengan masalah ini. Setiap saat saya ingin memberitahu Rizal, saya selalu merasa takut dan akhirnya saya tidak berani mengatakannya. Kamu merasa jengkel karena belum bisa mengatakan hal tersebut kepada Rizal. Ya Bu, Kamu merasa sangat marah karena Rizal selalu mengejek sepatumu. iya Bu. Pertama, saya tidak nyaman berada di kelas karena Rizal suka mengejek sepatu saya, dan saya tidak suka diejek oleh Rizal, sehingga kami kurang akrab padahal kami teman dekat. Kamu merasa kecewa karena kamu kurang akrab dengan Rizal. Ya Bu, Kamu merasa sangat putus asa karena kamu tidak tahu harus berbuat apa dengan ketidakakraban kamu dengan Rizal. sebenarnya saya ingin memberitahu Rizal, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu usaha yang maksimal. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberitahu Rizal, tapi kenapa kamu mengatakan lagi bahwa kamu belum melakukan usaha yang maksimal? Ya Bu, saya belum melakukan usaha yang maksimal. Nanti saja bisa memberitahu Rizal, mungkin dia bisa berhenti mengejek saya. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu benar-benar ingin Rizal berhenti mengejek kamu. Iya Bu, seandainya jika saya tahu cara Rizal berhenti mengejek saya dan kami bisa akrab, tentu untuk mencapai hal itu, saya harus melakukan usaha yang maksimal. Kamu merasa sangat sedih dan kecewa karena kamu tidak bisa melakukan usaha yang maksimal dan kamu benar-benar ingin berusaha. Iya Bu, tapi apakah saya bisa untuk memberitahu Rizal dan membuat Rizal berhenti mengejek saya? Jadi Lisda tidak yakin apakah Lisda bisa memberitahu Rizal dan membuat Rizal berhenti mengejek Lisda walaupun kamu tidak yakin dengan usaha yang akan kamu lakukan. Iya Bu, saya ingin memberitahu Rizal berhenti mengejek saya dan bisa akrab dengan Rizal di kelas. Kamu merasa sedih dan kecewa karena kamu dan Rizal tidak akrab dalam kelas. Iya Bu, karena saya tidak tahu harus berbuat apa untuk memberitahu Rizal bahwa saya tidak suka jika dia mengejek saya. Kamu merasa tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha yang bisa membuat Rizal berhenti mengejek kamu. Ya Bu, saya ingin segera melakukannya. Baiklah Lisda, kalau begitu terlebih dahulu kamu harus menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan, kamu harus mempertimbangkan siapa yang dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tentukan. Siapa saja yang terlibat dalam masalahmu ini? Saya rasa yang terlibat adalah saya dan Rizal. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk memberitahu Rizal agar berhenti mengejek kamu? Saya akan melakukannya secara maksimal Bu. Itu rencana yang bagus Lisda, tapi bagaimana cara kamu melakukannya? Disinilah letak permasalahannya Bu. Selain saya takut pada Rizal, saya tidak tahu bagaimana cara saya mengatakannya kepada Rizal dengan baik agar dia tidak marah. Kamu mengalami kesulitan dalam mengatakan ketidaksukaan kamu dengan Rizal karena kamu takut dengannya. Baiklah, kamu harus menghilangkan rasa takutmu dan merespon secara kuat. Untuk menghilangkan rasa takut, mungkin saya dapat melakukannya. Tapi bagaimana dengan respon secara kuat? Kamu dapat merespon secara kuat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain dan kamu harus mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata-kata
eh, atau kalimat yang tepat. Apakah kamu sudah mengerti? Ya Bu. Dalam kondisi seperti ini, apakah kamu bisa mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas pada Rizal? Saya akan mencobanya pada jam istirahat. Dalam kondisi seperti apa kamu bisa mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas kepada Rizal? Saya akan mencobanya pada jam istirahat. Bagus, Lisda. Kamu juga harus menetapkan standar, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan, misalnya 3-4 kali. Saya akan mencoba untuk dapat melakukannya 4 kali saat jam istirahat. Sekarang kamu coba rumuskan tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Saya ingin proses takut saya kepada Rizal sehingga saya tidak perlu memberitahu Rizal dengan tegas, karena saya ingin membuat Rizal berhenti mengejek saya. Dan pada saat jam istirahat tiba, saya akan melakukan usaha yang maksimal sebanyak 4 kali. Bagus, Lisda, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu ini. Ya Bu. Setelah Ibu mendengar cerita dari kamu, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki melalui contoh langsung dari konselor, guru atau teman sebaya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan media tertentu seperti rekaman, video, atau slide. Kamu mengerti dengan kedua teknik ini? Ya Bu. Baiklah, jika kamu telah mengerti, maka teknik mana yang akan kita gunakan? Saya rasa modeling langsung Bu, karena saya bisa melihat secara langsung orang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu, kemudian langkah pengantara dan sub langkah, baik itu sub langkah dari awal maupun sub langkah dari langkah pengantara itu. Langkah mana yang menurut kamu lebih penting dari semua program ini? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling. Baik, Lisda, itu adalah langkah awal yang baik. Kemudian langkah pengantara kamu yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan bagaimana? Langkah pengantaran saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Sekarang sub langkah apa yang akan kamu lakukan? Pertama, saya akan mempelajari teknik modeling langsung. Dan kedua, saya tidak akan berputus asa dalam berlatih. Bagus sekali, Lisda. Sekarang kamu menetapkan waktu kapan kamu mau menyelesaikan program tersebut. Minggu depan, Bu. Baik, kamu ingin melakukan program itu minggu depan. Selanjutnya, kapan kamu akan memulai tahap awal? Dalam waktu dekat ini, Bu. Saya tidak mau berlama-lama lagi. Kamu sudah tidak sabar lagi ya? Lalu apa yang ingin kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Pada hari kedua, saya akan melatih pengucapan. Hari ketiga, saya akan memperbanyak latihan. Dan hari keempat, saya akan berusaha mempraktikkannya. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar lagi untuk memulai latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Ibu akan memberitahu kamu teknik dari modeling langsung. Jadi kita akan bermain peran sebentar. Ibu ingin kamu berperan sebagai Rizal. Lakukan seperti apa yang Rizal lakukan kepadamu. Katakan pada ibu apa yang Rizal katakan tentang sepatumu. Ibu akan berperan sebagai Lisda dan ibu hanya akan diam dan menggigit bibir seperti yang Lisda lakukan saat diajak oleh Rizal. Ibu akan mengatakan pada Rizal rasa sakit hati ibu. Baiklah, sekarang kamu mulai sebagai Rizal. Baik, Bu. Silahkan Lisda lanjutkan seperti bagaimana Rizal mengatakannya padamu.
Rizda, kamu tahu bahwa sepatumu itu sudah sangat kusam dan tidak layak pakai. Apakah itu sepatu bekas yang kamu temukan di pembuangan sampah? Ini sepatu saya sendiri. Hei Rizal, apa urusanmu dengan sepatuku ini? Apa kamu tidak sakit hati ketika saya mengejek sepatumu seperti itu? Lupakan saja. Saya minta maaf. Baiklah Lisda, setelah bermain peran tadi, apakah kamu merasa telah melakukan seperti yang Rizal lakukan terhadapmu? Iya Bu, saya yakin dia benar-benar menyesal. Mungkin itu benar, tetapi sepanjang kamu tidak mengatakan apapun kepada Rizal, Rizal tidak akan tahu bagaimana perasaanmu. Jadi apa yang kamu lihat tentang yang ibu lakukan? Ibu mulai menggigit bibir, tetapi terlihat berani mengatakan perasaan ibu. Apa kamu dapat mengatakan kepada Rizal seperti apa yang ibu lakukan? Iya, saya bisa Bu. Baiklah, kita akan mencoba peranan lain. Sekarang ibu berperan sebagai Rizal dan kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Jika kamu lupa untuk mengatakan sesuatu dan mulai menggigit bibirmu, berhentilah sejenak. Kemudian katakan pada saya dalam kata-katamu sendiri bahwa kamu merasa sakit hati diperlakukan seperti itu. Saya akan mencoba berlatih di rumah Bu. Bagaimana menurutmu dan bagaimana perasaanmu? Bagus Bu, dan saya merasa senang. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Iya Bu. Untuk itu, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap kali Rizal mengejek saya. Bagus. Nampaknya kamu sudah paham. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lega Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberi tugas pada Lisda untuk melakukan apa yang Ibu praktikkan tadi. Setiap kali Rizal mengejek kamu agar dia berhenti melakukan itu. Baik Bu, saya akan melakukannya. Ibu ingin memberikan catatan Ibu kepada kamu sebagai pengingat agar kamu dapat mengetahui kemajuan kamu. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Lisda, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu di sini minggu depan dengan jam yang sama. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit.